Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Tema kali ini adalah mengenai pengendalian akuntansi atau accounting control. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang dan Anda memperoleh notifikasi video terbaru kami. Merujuk pada KOSO Internal Control Integrated Framework 2013, sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Pengendalian internal dapat diterapkan pada seluruh tingkatan organisasi, mulai dari level entitas, level divisi, level unit operasi, dan level fungsi. Sebagaimana lazimnya, pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dalam satu atau lebih kategori tujuan, yaitu tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan ketaatan. Kali ini saya tidak akan membahas pengendalian internal berdasarkan pengelompokan komponen dan prinsip menurut KOSO Internal Control Integrated Framework 2013, tetapi akan membahasnya dari sudut pandang lain yang menurut saya penting untuk difahami oleh para auditor, khususnya auditor yang melakukan audit keuangan atau general audit. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pengendalian internal lazimnya dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dalam satu atau lebih kategori tujuan, yaitu tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan ketaatan. Pengendalian internal yang dirancang untuk mencapai tujuan pelaporan dikelompokkan sebagai pengendalian akuntansi atau accounting control. Sedangkan pengendalian internal yang dirancang untuk mencapai tujuan operasional dan tujuan ketaatan dikelompokkan sebagai pengendalian administratif atau administrative control. Pengendalian akuntansi mencakup kebijakan, prosedur, metode, dan tindakan untuk otorisasi transaksi, menjaga aset organisasi atau perusahaan, memastikan validitas, akurasi, dan kelengkapan pembukuan. Pengendalian administratif merupakan kebijakan, prosedur, metode, dan tindakan untuk mengendalikan operasi organisasi atau perusahaan, mengendalikan transaksi hingga titik otorisasi, dan meningkatkan ketaatan. Batas wilayah antara pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi adalah pada saat transaksi diotorisasi. Hanya aktivitas yang dilakukan sejak otorisasi transaksi yang menjadi ranah pengendalian akuntansi atau accounting control. Sedangkan aktivitas yang dilakukan sebelum transaksi diotorisasi menjadi ranah pengendalian administratif atau administrative control. Otorisasi transaksi menimbulkan hak dan atau kewajiban keuangan organisasi atau perusahaan dan atau menimbulkan perubahan nilai aset yang menjadi bukti dasar yang sah atau valid dalam pembukuan. Tentunya bukti tersebut harus mencerminkan kejadian ekonomi yang sebenarnya. Pembahasan selanjutnya hanya akan membahas mengenai pengendalian akuntansi atau accounting control. Materi mengenai pengendalian administratif atau administrative control akan dibahas pada video berikutnya. Sebagian besar pengendalian internal yang relevan dengan audit keuangan merupakan pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, yaitu pengendalian akuntansi atau accounting control. Pengendalian administratif juga terkadang relevan dalam audit keuangan jika terkait erat dengan pengendalian akuntansi. Tujuan khusus pengendalian akuntansi adalah untuk menjamin agar hanya transaksi yang diotorisasi dengan benar atau sah yang dibukukan. Pembukuan lengkap, yaitu semua transaksi yang sah dicatat. Transaksi dicatat secara akurat. Transaksi dicatat sebesar nilai yang sesuai. Transaksi dicatat pada periode yang sesuai, bisa terkait bulan, triwulan, atau tahun. Transaksi dialokasikan dan diklasifikasikan pada item komponen laporan keuangan dengan tepat, seperti aset,
kewajiban, pendapatan, beban, dan lain-lain. Dokumentasi yang memadai disimpan untuk mendukung pencatatan transaksi dan untuk keperluan audit. Pengendalian akuntansi atau accounting control dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Pengendalian preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan/atau penyimpangan pada saat suatu kegiatan atau transaksi dilakukan. Contoh pengendalian preventif adalah pemisahan atau pembagian tugas di bagian akuntansi, kebijakan dan prosedur otorisasi dan dokumentasi yang tepat, pengendalian dan pembatasan akses fisik atas aset dan catatan akuntansi. Pengendalian detektif bertujuan untuk mengetahui terjadinya kesalahan dan/atau penyimpangan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, serta untuk menguji apakah pengendalian preventif sudah efektif. Contoh pengendalian detektif adalah review, analisis, audit, investigasi, dan prosedur lainnya. Inspeksi fisik atas aset dan sumber daya keuangan. Konfirmasi kepada pemasok dan/atau pelanggan, rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Pengendalian korektif bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan/atau penyimpangan yang ditemukan melalui pengendalian detektif. Contoh pengendalian korektif adalah perbaikan atau pemrosesan ulang atas kesalahan yang terdeteksi, pelaporan ketidaksesuaian, pembuatan statistik kesalahan atau kecurangan, tindakan pemulihan dampak kesalahan atau kecurangan, misalnya backup and recovery. Sistem pengendalian akuntansi yang baik memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jejak audit atau audit trail yang baik atas transaksi. Yang kedua, memiliki kebijakan personalia yang baik dan karyawan yang kompeten. Yang ketiga, ada pembagian atau pemisahan tugas kepada lebih dari satu orang untuk menyelesaikan suatu rangkaian atau siklus pekerjaan. Yang keempat, ada perlindungan fisik atas aset dan sumber daya keuangan. Yang kelima, ada review internal atas pengendalian oleh auditor internal. Yang keenam, dibuat laporan kinerja secara tepat waktu. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.